Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketemu lagi dengan Pak Ganu di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Tentunya di video pembelajaran kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi terakhir mengenai aktivitas senam lantai, di mana topik yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini yaitu perkembangan senam lantai. Nanti ada sejarah senam lantai, ada unsur-unsur gerakan senam lantai, dan ada jenis-jenis senam lantai yang belum kalian ketahui. Nah, sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita membaca Iqra bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua ya. Oke, langsung saja Bapak mulai. Yang pertama ada sejarah perkembangan senam lantai. Senam lantai atau senam mulai dikenal di negara Indonesia itu sekitar tahun 1912. Tepatnya waktu masa penjajahan Belanda sedang berlangsung. Masuknya olahraga senam ini bersamaan dengan penetapan pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang ada di sekolah. Nah, senam sendiri pertama kali dikenalkan pada waktu itu ialah senam versi Jerman. Ya, senam yang satu ini menekankan kepada berbagai gerakan yang kaya akan alat pendidikan. Kemudian pada tahun 1916, sistem itu digantikan dengan sistem Swedia atau senam Swedia yang lebih menekankan kepada manfaat gerak. Jadi di versi Jerman lebih menanamkan alat pendidikan, sedangkan di sistem Swedia menanamkan kepada manfaat gerak. Ya, beda ya. Sistem ini dibawa dan diciptakan oleh seorang perwira kesehatan yang berasal dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang bernama Dr. H.F. Minkema atau biasa dikenal dengan Minkema. Melalui Minkema, senam di Indonesia mulai menyebar hingga berbagai daerah di kota-kota besar di Indonesia. Ketika tahun 1918, Minkema lalu membuka kursus senam Swedia yang bertempat di kota Malang. Untuk pertama kalinya ya, Minkema membuka kursus senam Swedia yang bertempat di kota Malang, Jawa Timur, yang diperuntukkan bagi tentara dan guru pada saat itu. Walaupun demikian, awal mula penyebaran senam ini diyakini berasal dari Bandung. Sebab sekolah pertama yang berhubungan dengan senam didirikan di kota Bandung di tahun 1922 pada saat dibukanya Military Gymnastic and Sport School. Jadi penyebaran pertama itu ada di kota Malang, sedangkan sekolah yang berhubungan dengan senam didirikan di kota Bandung. Mereka yang telah lulus dari sekolah tersebut, yang lulus dari sekolah di Bandung itu ya, nantinya akan menjadi instruktur senam Swedia di beberapa sekolah. Nah, masuknya negara Jepang di Indonesia tahun 1942 adalah akhir dari olahraga senam ini. Sebelum Jepang masuk kan tadi ada negara Belanda yang masuk ya. Senam pertama kali itu disebarkan oleh negara Belanda. Yang pertama senam versi Jerman atau sistem Jerman, lalu sistem Swedia. Itu pada masa penjajahan Belanda. Sedangkan di masa penjajahan Jepang, itu senam yang ada di sekolah serta di lingkungan masyarakat itu menggantinya dengan Taisho. Taisho adalah jenis senam pagi yang berbentuk kalistenik dan waktu itu wajib dilakukan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai. Taisho diiringi dengan musik radio yang disiarkan secara serentak. Akan tetapi, senam itu banyak ditentang oleh masyarakat Indonesia karena beberapa hal yang membuat budaya Indonesia hilang. Jadi Taisho ini kalau kita ketahui seperti waktu zaman kita SD, waktu zaman kalian SD, itu setiap pagi sebelum masuk pelajaran, sebelum masuk kelas itu kalian diharuskan untuk senam aerobik. Atau kalau tidak, kalian melakukan senam aerobik itu setiap pada hari Jumat, seminggu sekali. Kenapa kok Taisho ini ditentang oleh masyarakat Indonesia?
Karena Taisho ini pada waktu itu lebih mengedepankan budaya Jepang. Nah, di sisi lain bangsa Indonesia tidak suka. Makanya Taisho ini ditentang. Seperti menghormati Kaisar Jepang, seperti kalau senam menghadap ke negara Jepang, itu masyarakat Indonesia tidak suka. Makanya ditentang oleh masyarakat Indonesia dengan alasan-alasan tersebut. Pada akhirnya Indonesia kembali menerapkan senam yang dipakai pada masa penjajahan Belanda, yaitu sistem Swedia tadi ya, dan mendirikan organisasi Persani atau Persatuan Senam Indonesia. Pada akhirnya Indonesia memiliki organisasi secara resmi, yaitu Persani itu sendiri. Nah, itu tadi sedikit sejarah mengenai senam lantai, perkembangan senam lantai di negara kita, yaitu negara Indonesia ya. Sebenarnya masih panjang, cuma tadi Pak Ganu membahasnya secara singkat dan poin-poin saja. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis senam lantai. Yang pertama yaitu ada jenis senam lantai guling ke depan atau guling depan, yaitu forward roll. Yang kedua guling ke belakang atau guling belakang backward roll, lompat harimau, tiger sprong, lenting tangan handstand over slack, meroda, lompat jongkok, lenting tangan putar round off, lenting tangan ke belakang atau flick flap, keseimbangan lutut berguling atau squat roll, lompat kangkang, berdiri dengan kepala atau cop stand, kayang atau brek, sikap lilin, salto ke depan atau somersault, salto ke belakang atau back somersault, guling lenting, roll keep, dan lompat ikan atau snack. Nah, yang kita pelajari pada pertemuan kemarin itu cuma guling depan, guling belakang semester lalu, meroda, dan guling lenting. Sebenarnya Bapak ingin menambahkan sikap lilin, tapi Bapak masih fokus ke gerakan guling atau gerakan dinamis. Kalau sikap lilin kan gerakan secara pasif ya, secara tidak bergerak, tubuh kita tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kita kemarin cuma mempelajari guling ke depan, guling ke belakang, meroda, dan guling lenting. Bapak harap kalian semua sudah paham ya mengenai gerakan-gerakan guling dan meroda itu yang Bapak berikan kemarin. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir ya ini, masih nanti ada manfaat. Ini yang ketiga, unsur-unsur gerakan senam lantai. Jadi di unsur gerakan senam lantai ini ada 6 unsur. Yang pertama yaitu unsur keindahan. Keindahan ditumbuhkan dengan cara membuat beragam variasi gerakan yang digunakan dari disiplin tari serta akrobat. Contohnya seperti tari balet. Unsur kekuatan tentu saja menjadi unsur terpenting dalam senam lantai. Jelas ya? Sebab beberapa gerakan yang ekstrim hanya dapat dilakukan apabila sang atlet atau peserta didik mau dan juga melebarkan jangkauan energi tubuhnya. Jadi unsur kekuatan juga sangat penting selain unsur keindahan. Unsur keberanian, sebab dalam olahraga ini sang atlet atau peserta didik dituntut agar dapat mengalahkan rasa takutnya sendiri, sehingga mampu dan berani melakukan gerakan-gerakan ekstrim pada senam lantai. Contohnya seperti salto ke belakang maupun salto ke depan, itu lumayan ekstrim. Yang keempat ada unsur kelenturan. Tubuh yang lentur memiliki fleksibilitas tinggi untuk melakukan berbagai jenis gerakan sulit seperti meroda, salto, roll, dan sebagainya. Unsur keluasan gerak saat melakukan performativitas tubuh akan menandakan ketekunan dan juga kedalaman latihan yang telah dilakukan oleh atlet. Yang terakhir, yang keenam, yaitu unsur keseimbangan. Tanpa keseimbangan yang baik, rasanya akan sangat mustahil bagi sang atlet untuk dapat melakukan performa terbaiknya. Jadi keenam unsur ini satu kesatuan ya, berkesinambungan. Jadi kalau salah satu unsur ini tidak ada dalam tubuh kita atau gerakan kita pada saat melakukan senam, maka gerakan senam itu sendiri akan kurang maksimal dan kurang sempurna. Jadi harus paling tidak ke-6 unsur ini harus ada dalam tubuh kita atau diri kita saat melakukan gerakan senam lantai.
Nah, ini yang terakhir manfaat senam lantai. Kalau kemarin Bapak memberikan manfaat senam lantai itu manfaat fisiknya dan manfaat sosialnya. Kalau ini lebih Bapak lebih menjabarkan dan mengembangkan apa saja sih manfaat senam lantai untuk diri kita. Yang pertama, manfaatnya yaitu kesehatan tubuh lebih terjaga, itu sudah pasti, sudah jelas. Memperbaiki bentuk tubuh yang kurang proporsional bagi kalian yang kurang tinggi atau yang tubuhnya masih berisi dan kalian ingin mengembangkan atau meningkatkan proporsional tubuh kalian, itu bisa dengan melalui senam lantai. Yang ketiga, mengurangi berat badan. Itu tadi berhubungan dengan tubuh yang proporsional ya. Tubuh akan menjadi lentur karena kalian sudah melakukan gerakan-gerakan yang sangat susah, gerakan-gerakan yang sangat dinamis, maka tubuh kalian akan menjadi lentur. Membantu dalam penguatan dan pertumbuhan tulang, meningkatkan kepercayaan diri, membantu merangsang sel-sel pertumbuhan, melatih badan bergerak lebih lincah, melatih kesehatan jantung untuk berdetak dengan teratur dan juga kuat. Yang terakhir, memelihara kebugaran dan kesegaran tubuh. Jadi manfaat senam lantai yang Bapak berikan ini tidak jauh halnya dengan kita meningkatkan kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani. Jadi sangat bermanfaat ya apa sih yang kita lakukan pada saat kita melakukan gerakan senam lantai. Itu masih ada sebenarnya, masih ada banyak lagi. Tetapi ini Bapak ngambil 10 poin ya manfaat senam lantai ya. Nah, jadi itu anak-anak paparan materi yang Bapak berikan mengenai sejarah senam lantai. Lalu yang kedua tadi ada jenis-jenis senam lantai yang belum kalian ketahui secara luas. Yang ketiga ada unsur-unsur gerakan pada senam lantai. Yang keempat tadi yang terakhir ada manfaat senam lantai secara luas juga yang sudah Bapak jabarkan dari materi sebelumnya. Ya. Jadi itu pada pertemuan kali ini Bapak tidak memberikan tugas terlebih dahulu. Kalian baca, kalian simak, kalian tonton video Bapak sampai selesai agar materi yang Bapak sampaikan tadi dapat masuk ke otak kalian dan ingatan kalian. Ya, jadi itu materi yang bisa Pak Ganu sampaikan. Apabila ada kesalahan Pak Ganu mohon maaf, apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang Bapak tampilkan Bapak juga mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.